Mengenal Allah pada diri batin dan zahir merupakan sebuah perjalanan panjang yang melampaui sekadar pengetahuan lahiriah. Sebuah penyaksian yang memadukan pengenalan pada hakikat diri dan pengenalan pada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terpisah, tetapi justru saling berjalin erat dalam kesatuan ma'rifat yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku," yang oleh para ahli makrifat ditafsirkan sebagai tujuan penciptaan agar manusia mengenal Tuhannya. Sebab penyembahan sejati lahir dari pengenalan yang hakiki, bukan sekedar ritual kosong tanpa penyaksian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu," yang mengandung rahasia bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut zikir yang tidak hanya di lisan, melainkan mengakar hingga ke dalam kolbu batin yang terdalam, sehingga seorang hamba mampu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak dan diam, dalam nafas masuk dan keluar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku," yang menunjukkan bahwa makrifat merupakan sebab utama keberadaan manusia, sehingga seluruh amal ibadah, zikir, syariat dan tarekat pada akhirnya bermuara pada ma'rifatullah yang mewujud dalam kesadaran batin dan zahir. Batin di sini bermakna ruhani, kesadaran jiwa yang menembus dinding-dinding hijab duniawi, sedangkan zahir adalah amal lahiriah, perbuatan anggota badan dan interaksi sosial yang nyata. Sehingga ketika seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batinnya, maka ia akan selalu berada dalam keadaan muraqabah, merasa diawasi, dan musyahadah, penyaksian langsung, sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ihsan, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu," di mana makna mendalam dari ihsan ini adalah mencapai kesatuan batin dan zahir dalam melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab barang siapa telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Sebagaimana ungkapan ulama sufi, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu," yang artinya barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri di sini bukan sekedar mengenal fisik, melainkan mengenal ruh, mengenal asal-usul kejadian, dan menyadari bahwa seluruh keberadaan dirinya hanyalah manifestasi atau tajali, penampakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri sejati manusia bukanlah jasad kasar yang fana, melainkan ruh yang berasal dari tiupan ruh ilahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat ke-29, "Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan telah aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud," yang menunjukkan betapa mulianya ruh manusia yang ditiupkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makrifat batin mengajak seorang hamba untuk memandang ke dalam diri, menembus sifat-sifat rendah seperti amarah, syahwat, dan kehendak duniawi, hingga mencapai kesucian kolbu yang cemerlang laksana cermin, yang memantulkan cahaya asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makrifat zahir mengajarkan agar seluruh anggota tubuh digunakan hanya untuk taat kepadanya, tidak menyakiti, tidak menzolimi, dan senantiasa menebar kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya," menunjukkan bahwa kesadaran batin tanpa pengejauhan tahan dalam zahir akan menjadikan makrifat bagaikan pohon tak berbuah, sebab keindahan makrifat terlihat ketika batin yang suci melahirkan amal zahir yang lurus dan penuh rahmat, hingga seorang hamba menyatu dalam lautan tauhid, merasakan fana, lebur dalam keagungannya, sebagaimana yang tercermin dalam kalimat syahadat, "La ilaha illallah," tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hakikatnya bukan hanya diucapkan di lidah, melainkan ditanamkan dalam kolbu, hingga menjadi nur, atau cahaya, yang menuntun seluruh gerak langkah. Maka ketika batin sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zahir pun akan tunduk sepenuhnya. Salat bukan sekedar gerak, puasa bukan sekedar menahan lapar, zakat bukan sekedar memberi, melainkan semua itu menjadi media untuk memanifestasikan cinta ilahi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan," yang mengajarkan bahwa pengorbanan zahir harus berpijak pada ketulusan batin. Begitu pula dalam surah Al-Mulk ayat kedua yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang menekankan bahwa kualitas amal tergantung pada kesucian niat batin.
Maka apabila seorang hamba telah mencapai makrifat batin dan zohir, ia tidak lagi melihat amal sebagai beban, tetapi sebagai wujud syukur dan kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah terwujud hakikat liya'budun, yakni penghambaan sejati yang lahir dari makrifat, sehingga setiap nafas menjadi zikir, setiap pandangan menjadi ibrah, setiap langkah menjadi saksi cinta, setiap getar hati menjadi tasbih. Maka tiada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, yang berarti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, sedangkan makhluk hanyalah fana. Maka siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batin dan zohirnya, ia telah meraih makrifat yang sempurna, menjadi insan yang bersatu dengan kehendaknya, berlayar di samudra rahmatnya, dan pulang kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah puncak makrifat, puncak pengenalan, di mana batin dan zohir menjadi satu pancaran cahaya tauhid yang abadi, mengalir dalam keabadian kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batin dan zahir adalah jantung dari perjalanan tauhid dan inti dari seluruh agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sebab pengenalan yang sejati bukanlah semata pengetahuan akal yang diperoleh dari pembacaan teks, tetapi penyaksian ruhani yang lahir dari penyucian jiwa, pengosongan diri, dan zikir yang mendalam, hingga ruh manusia terangkat dari alam syahadah menuju alam ghaib dan melihat dengan mata bazirah, mata hati, bukan dengan mata kepala semata, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada, menunjukkan bahwa kebutaan dalam makrifat bukan terletak pada penglihatan zahir, tetapi pada hati yang tertutup oleh hijab duniawi, nafsu, dan ghaflah, lalai, sehingga mereka tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun telah mempelajari ilmu lahiriah bertahun-tahun. Adapun batin manusia terdiri dari lapisan-lapisan yang kompleks, nafsu, qalbu, ruh, dan sir, di mana nafsu adalah lapisan terluar yang selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana disebut dalam surah Yusuf ayat ke-53. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Maka selama seseorang masih terikat pada nafsunya, ia tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batinnya, sebab batinnya masih kotor dan dipenuhi kepentingan diri. Untuk itu, seseorang harus menempuh jalan mujahadah dan riyadhah, yaitu menundukkan hawa nafsu melalui zikir, puasa, khalwat, diam, dan mengasingkan diri dari kebisingan dunia, agar cahaya qalbu mulai menyala, dan dari qalbu yang hidup itulah ma'rifat bermula. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Maka, apabila qalbu telah bersih, ia akan mampu menangkap ilham ilahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat ke-8 dan 9. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, sebab jiwa yang suci akan menjadi wadah pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah makrifat batin mulai tumbuh, yakni merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupan, menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian, gerak, bahkan lintasan pikiran pun kecuali dalam genggamannya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan zat yang jauh di langit semata, tetapi sangat dekat, hadir, menyatu dalam kehidupan batin kita. Dan siapa yang telah menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batinnya, maka ia tidak akan mampu berbuat dosa tanpa merasa berdosa. Ia tidak akan mampu berpaling kepada makhluk tanpa rasa malu, sebab hatinya senantiasa dalam keadaan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika batin telah mengenal, maka zahir pun akan mengikuti, sebab cahaya batin akan menuntun jasad untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang arif billah tidak akan menggunakan matanya kecuali untuk memandang hal yang diperbolehkan Allah, tidak akan menggunakan telinganya kecuali untuk mendengar yang diridhai Allah, tidak akan menggunakan lisannya kecuali untuk berkata yang hak, tidak akan melangkahkan kakinya kecuali ke arah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebab seluruh anggota tubuhnya telah menjadi alat ibadah yang sejati, bukan hanya dalam bentuk syariat, tetapi dalam makna yang lebih dalam, yakni hakikat ketaatan yang tumbuh dari pengenalan. Dan lebih dari itu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batin berarti menyadari bahwa seluruh wujud ini adalah ayat-ayat Allah dan tidak ada satupun yang terlepas dari kehadirannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat keempat, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, yang oleh para sufi ditafsirkan sebagai isyarat akan kehadiran zat Allah dalam setiap realitas, bukan sebagai bagian dari makhluk, tetapi sebagai pemelihara, pengatur, dan penampak dari setiap kejadian, sehingga setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat-Nya, dalam kebesaran-Nya, dalam keindahan-Nya. Maka orang yang telah mengenal Allah pada batin dan zahir tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah kehilangan arah, sebab ia telah menemukan kompas sejati yang menuntunnya kepada Tuhannya. Dan ia tidak lagi hidup demi dunia, tetapi demi cinta, demi penghambaan, demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala penderitaan, cobaan, kesulitan, bahkan kematian pun akan disambut dengan ridha, sebab ia telah fana dari dirinya dan baka dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna inilah yang disebut oleh para arif sebagai fana fillah dan baka billah, di mana seorang hamba telah mati dari kehendak dirinya sendiri dan hidup dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia menjadi manusia sejati, menjadi khalifah Allah di bumi, menjadi cermin bagi asma dan sifat Allah, menjadi pancaran rahmat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan disitulah puncak dari ma'rifatullah, yakni kesatuan antara batin dan zahir dalam cinta dan penyaksian kepada Allah, yang mengantarkan seseorang pada makam tertinggi dalam kewalian, di mana tidak tersisa lagi pengakuan diri, tidak ada lagi ego. Yang ada hanyalah kesadaran akan wujud Allah yang esa, yang qadim, yang azali, yang maha meliputi segala sesuatu dengan ilmu, kasih, dan kuasanya, dan semua makhluk hanyalah penampakan sementara dari kehendak-Nya. Maka, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batin dan zahir, sungguh ia telah mengenal hakikat kehidupan, dan ia akan hidup dalam kedamaian yang sejati, dalam cinta yang tak terputus. Lebih jauh lagi, apabila kita menyelami hakikat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri batin dan zahir, maka kita akan sampai kepada pemahaman bahwa seluruh wujud manusia adalah cermin yang menampakkan cahayanya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ayat ini menjadi kunci utama dalam perjalanan ma'rifatullah, karena menegaskan bahwa tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya terdapat dalam ayat-ayat kauniyah, seperti langit, bumi, dan segala isinya, tetapi juga terdapat dalam diri manusia itu sendiri, yakni pada dimensi ruhaniyah yang tersimpan di balik lapisan jasad kasar yang fana.
Dan tanda-tanda itu akan nyata bila hati telah dibersihkan dari segala kotoran nafsu dan hijab duniawi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menampakkan dirinya pada hati yang masih dipenuhi oleh selainnya. Oleh karena itu, para salik, penempuh jalan ruhani, harus terlebih dahulu menyucikan hati mereka melalui mujahadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, riyadhah, latihan spiritual, dan muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu menyertai, hingga hati mereka menjadi laksana cermin yang bersih, mampu memantulkan cahaya kehadiran ilahi dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, seandainya tidaklah syaitan mengitari hati anak Adam, niscaya mereka akan melihat kerajaan langit, menunjukkan bahwa penghalang utama dari penyaksian ruhani adalah hijab nafsu yang melingkupi kalbu. Maka semakin tipis hijab itu, semakin jelaslah cahaya ma'rifat yang menyinari batin seorang hamba, hingga pada akhirnya ia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa, bahwa segala yang ia kira miliknya, ilmu, amal, kekuatan, bahkan dirinya sendiri, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah adalah cahaya langit dan bumi, yang oleh para ahli tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dijelaskan bahwa cahaya tersebut bukan hanya bermakna fisik, tetapi cahaya hakiki yang menghidupkan ruhani dan menampakkan kebenaran. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya segala sesuatu, maka tidak ada wujud yang hakiki selain Dia, sedangkan yang lain hanyalah tajalli, yakni penampakan darinya. Sehingga orang yang telah mengenal Allah pada batinnya akan merasa bahwa setiap makhluk adalah ayat yang berbicara, setiap daun yang gugur adalah isyarat, setiap kejadian adalah pesan darinya, dan ia tidak lagi melihat makhluk dengan pandangan terpisah dari Tuhan, tetapi semuanya dipandang sebagai bagian dari kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat ke-59, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Maka pengenalan seperti ini akan melahirkan sikap tunduk, sabar, ridha, dan selalu berserah diri secara total, sebab ia tidak lagi melihat kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada tingkat ini, seorang hamba akan masuk ke dalam maqam fana, yakni lenyapnya kesadaran ego dalam kesadaran tauhid, lalu baqa, yakni hidupnya jiwa dalam kehadiran dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika batin telah menyatu dalam kesadaran ilahi seperti ini, zahir pun akan menjadi ladang manifestasi dari cahaya ma'rifat itu. Semua amal perbuatan menjadi ikhlas murni tanpa pamrih. Semua gerakan tubuh menjadi ibadah yang tersambung dengan langit, bukan karena ingin dipuji atau dilihat makhluk, tetapi karena ingin dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal inilah yang disebut dalam istilah tasawuf sebagai maqam ubudiyah murni, yaitu penghambaan total yang berakar pada ma'rifat sejati, yang mana seorang hamba tidak lagi menuntut balasan dari amalnya, bahkan syurga sekalipun tidak menjadi tujuannya, karena tujuannya hanyalah ridha Allah dan kehadirannya semata, sebagaimana yang diucapkan oleh para kekasih Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap syurgamu, maka haramkanlah syurga itu atasku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau pisahkan aku darimu. Inilah hakikat cinta yang lahir dari ma'rifat, yang tidak tergantung pada pahala dan ganjaran, tetapi semata-mata karena Dia adalah Dia yang maha cantik, maha kasih, maha sempurna, dan patut dicintai tanpa syarat. Maka seluruh keberadaan manusia, baik batin maupun zahir, akan berputar dalam orbit cinta dan tauhid ini. Hidup tidak lagi dipersepsikan sebagai ajang bersaing meraih dunia, tetapi sebagai taman untuk menanam amal yang ikhlas dan tempat untuk menyaksikan keagungannya dalam setiap helaan napas dan denyut nadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
maka dari batin yang telah tersentuh ma'rifat inilah akan lahir zahir yang senantiasa gemetar, khusyuk, lembut, penuh kasih dan tidak menyakiti siapapun, karena ia melihat setiap makhluk sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dilayani dan dimuliakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia ini hanya bisa tumbuh dari makrifat batin yang mendalam, karena hanya orang yang telah mengenal Allah dengan hatinya yang mampu memanifestasikan kasih dan rahmat Allah dalam kehidupannya. Maka kesempurnaan iman dan keislaman bukan hanya diukur dari ibadah ritual semata, tetapi dari bagaimana seseorang menjalani hidup dengan kesadaran ilahi yang utuh, yakni menyatunya batin yang ma'rifat dengan zahir yang penuh adab dan akhlak. Dan jika seseorang telah sampai pada maqam ini, maka ia akan hidup dalam kedamaian batin yang hakiki, tidak lagi gelisah terhadap masa depan, tidak takut akan kematian, tidak risau dengan dunia, karena hatinya telah bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah puncak ketenangan yang dijanjikan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, sebab zikir bukan hanya bacaan di lisan, tetapi penyatuan seluruh dimensi manusia kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Zikir dengan hati, dengan akal, dengan tubuh, dan dengan jiwa, sehingga zikir itu sendiri menjadi napas kehidupan, dan kehidupan menjadi zikir itu sendiri. Dalam makom ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri batin dan zahir, bermakna menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa, gerak, pikiran, niat, bahkan lintasan rasa yang berada di luar kehendak dan ilmunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka, makrifat yang sejati bukanlah pengetahuan yang lahir dari pembacaan buku atau diskusi lisan, tetapi sebuah pengenalan langsung yang muncul dari limpahan nur atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kolbu yang suci. Dan karena itu, para arifin menyatakan bahwa makrifat adalah hasil dari futuh atau terbukanya tirai yang diberikan oleh Allah, bukan hasil dari usaha akal semata. Dan tanda dari orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batinnya ialah bahwa dia tidak melihat lagi wujud selain Allah. Bukan dalam pengertian bahwa makhluk itu tidak ada secara zahir, tetapi bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah merupakan tajali atau pancaran dari sifat dan kehendak Allah. Sehingga dia tidak lagi menyandarkan keberhasilan, keberadaan, dan kehidupan pada makhluk atau dirinya sendiri, melainkan pada Allah semata, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-39. Mengapa engkau tidak mengatakan ketika engkau memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain darinya. Maka, orang yang telah makrifat akan memandang bahwa zahir kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dari batin, dan batin tidak bisa berjalan sendiri tanpa zahir, sebab keduanya adalah dua sisi dari satu kesatuan eksistensial yang saling menyempurnakan. Dan karena itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama dengan 2 dimensi, syariat sebagai jalan zahir dan hakikat sebagai jalan batin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, padahal sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka penyucian batin dan pengajaran ilmu zahir dijadikan satu kesatuan tugas kenabian,
karena jika hanya salah satu yang dibesarkan, maka iman menjadi timpang. Apabila hanya batin yang dibersihkan tanpa amal zohir, maka akan muncul kesesatan, karena merasa cukup dengan rasa dan ilham. Sedangkan apabila hanya zohir yang dikerjakan tanpa penyucian batin, maka amal ibadah hanya menjadi rutinitas kosong tanpa ruh. Maka, orang yang mengenal Allah dengan utuh adalah yang menjaga zohir dengan syariat dan menjaga batin dengan hakikat, menegakkan sholat 5 waktu sebagai kewajiban syariat, tetapi juga menghadirkan kolbu di dalamnya agar tidak menjadi lalai. Karena sholat tanpa kehadiran hati bukanlah sholat yang ma'rifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat ke-4 dan 5, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Maka, makrifat kepada Allah pada zohir berarti menunaikan ibadah dengan benar, menegakkan perintah dan menjauhi larangan, menjaga halal haram, menunaikan amanah, bersikap adil, jujur, dan penuh kasih. Sedangkan makrifat pada batin berarti menanggalkan sifat-sifat tercela seperti ujub, riya, takabur, hasad, dengki, dan menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ridha dan khauf wa roja, atau takut dan harap. Hingga pada puncaknya, seseorang mencapai maqam mahabbah, yaitu cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan seluruh dirinya untuk hidup hanya deminya. Bukan karena pahala, bukan karena dunia, bahkan bukan karena syurga. Sebagaimana kisah para wali Allah yang berkata, "Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka atau mengharap syurga, tetapi karena aku telah melihatnya dan mencintainya." Inilah cinta yang lahir dari penyaksian, dari pandangan batin yang jernih, bukan cinta palsu yang lahir dari ilusi atau hasrat belaka. Dan cinta seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang telah menyaksikan keindahan dan keagungan Allah dalam setiap detak nafasnya, dalam setiap peristiwa hidupnya, dalam setiap rasa sedih dan gembira. Dan apabila seseorang telah sampai pada makam ini, maka tidak ada yang dapat membuatnya gelisah. Sebab seluruh peristiwa adalah bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujian dan musibah pun dirasakan sebagai tanda cintanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Dan dengan ujian itu, hati akan disucikan, batin akan dibuka, hingga mengenal Allah menjadi terang, nyata, dan mutlak. Dan siapa yang telah mengenal Allah, maka ia akan mengenal dirinya, sebab ia tahu bahwa dirinya bukanlah pemilik dari apapun, tidak dari rejeki, tidak dari tubuh, bahkan tidak dari amalnya sendiri, sebab semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya-lah kami kembali. Maka dari maqam makrifat inilah lahir insan kamil, yaitu manusia sempurna yang zohirnya mengikuti syariat Rasulullah SAW dan batinnya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nafasnya, sehingga hidupnya menjadi hidup yang penuh hikmah, sabda, dan rahmat. Bahkan diamnya pun menjadi zikir, tatapannya menjadi dakwah, dan kehadirannya menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ia menjadi perwujudan dari sabda Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan orang seperti inilah yang sejatinya telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batin dan zahir secara sempurna. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya tidak hanya sebatas lafaz yang diucapkan di lisan, namun merupakan penyaksian hakiki yang terbit dari kesadaran ruhani, batin yang tajarud atau bersih dari hijab nafsu dan syahwat duniawi.
Ketika seorang hamba telah melewati suluk dalam tarekat yang benar dan disinari oleh cahaya iman yang murni, maka ia mulai menyaksikan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir, menyertai dan meliputi dirinya, baik pada aspek batin maupun zahirnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat keempat, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini merupakan pancaran tauhid wujudi dan pengenalan tentang wahdatul wujud yang mana seluruh keberadaan pada hakikatnya tiada memiliki wujud kecuali karena tajalli dan limpahan wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan Allah pada diri batin adalah makom yang sangat tinggi, di mana seorang hamba mengenali hakikat dirinya sebagai cermin dari tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri batin di sini bermakna ruh dan sir, yang apabila disucikan dengan zikir, mujahadah, riyadhah, dan muraqabah, maka akan terbuka pintu ma'rifat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka seluruh keberadaan manusia, baik batin maupun zahir, diciptakan dengan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri batin adalah tempat cahaya Allah bersemayam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat ke-35, "Allahu nurus samawati wal ard", yang menggambarkan bahwa cahaya Allah menerangi seluruh alam semesta dan bersemayam dalam hati orang-orang beriman. Maka, apabila batin telah bersih dari segala kekotoran duniawi dan kebinatangan, ia akan menjadi tempat tajalli dan penyaksian hakiki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengenalan terhadap Allah pada diri zahir adalah maqam tazkiyah dan tadabur, di mana seorang hamba melihat bahwa semua anggota tubuhnya adalah milik Allah, digerakkan oleh Allah, dan tidak memiliki daya serta upaya kecuali karena kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziri zahir adalah manifestasi dari amal, akhlak, dan ketaatan. Ketika seseorang berjalan, ia sadar bahwa kakinya tidaklah melangkah kecuali dengan izin Allah. Ketika ia berbicara, ia tahu bahwa lisannya hanya menjadi sarana bagi kalam Allah untuk berbicara dalam ciptaannya. Kesadaran ini adalah hasil dari fana fil af'al, yaitu lenyapnya rasa memiliki terhadap amal perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 14. "Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Menunjukkan bahwa segala gerak zahir tidak memiliki hakikat kecuali karena kudrah Allah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Apabila seorang hamba telah menyaksikan bahwa baik zahir maupun batinnya adalah milik Allah dan digerakkan olehnya, maka ia akan mencapai maqam tahqiq, yaitu pembenaran dan penyaksian hakikat tauhid. Ia tidak lagi terhijab oleh rasa aku karena telah fana dari keakuan dan tenggelam dalam musyahadah terhadap Zat yang Maha Esa. Pengenalan ini bukan hanya ilmu, tetapi dzauq dan syuhud, rasa dan penyaksian. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Muslim, "Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis ini adalah dasar dari maqam ihsan, dan ihsan adalah pintu ma'rifat tertinggi. Pada maqam ini, batin telah mengenal Allah melalui rasa, dzauq, sedangkan zahir tunduk dalam penghambaan mutlak. Maka sempurnalah hamba tersebut sebagai insan kamil yang seluruh kehidupannya menjadi cermin tauhid dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jalan ma'rifat, maqam mengenal Allah pada batin dan zahir bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan membaca kitab, namun mesti dilalui dengan suluk di bawah bimbingan mursyid yang kamil. Seorang mursyid adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai maqam musyahadah dan membimbing murid bukan dengan kata, tetapi dengan cahaya.
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-34, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok hari, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka ilmu ma'rifat adalah ilmu yang dibukakan, bukan dicari. Ilmu yang dilimpahkan ke dalam qalbu yang bersih melalui jalur warisan ruhani, bukan sekedar hasil hafalan. Demikianlah makna mengenal Allah pada diri batin dan zahir secara ma'rifat. Batin mengenal Allah dalam diam dan rasa, dalam cahaya dan keheningan, sementara zahir mengenal Allah melalui amal dan akhlak yang memantulkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena ma'rifat yang sejati adalah perpaduan antara fana dan baqa, antara musyahadah dan syariat, antara rasa dan adab, antara zikir dan amal. Maka barang siapa mengenal Allah dalam dirinya, ia tidak akan melihat selain Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152d, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku." Dan semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikaruniai ma'rifat, baik dalam batin maupun zahir, dalam hidup maupun setelah mati. Amin, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri batin dan zahir bukanlah sekadar pemahaman lahiriah yang bersandar pada akal semata, melainkan suatu proses perjalanan rohani yang mendalam, menyentuh inti keberadaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-46, "Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati." Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, termasuk segala gerak-gerik hati manusia, baik zahir maupun batinnya. Maka dari itu, perjalanan ma'rifat tidak cukup hanya melalui lisan dan amal lahir, tetapi menuntut hadirnya kesadaran rohani yang menghidupkan hati untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap napas kehidupan. Mengenal Allah pada diri zahir artinya menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya dalam ciptaan, seperti langit, bumi, manusia, hewan, dan seluruh alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Dalam ilmu ma'rifat, ayat ini ditafsirkan lebih dalam sebagai tujuan keberadaan manusia bukan hanya untuk beribadah secara lahiriah, melainkan agar mencapai ma'rifatullah, yaitu mengenalnya dengan sebenar-benar pengenalan. Ibadah yang lahir harus menembus ke dalam ibadah batin, yaitu penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati yang suci dan akal yang tunduk. Maka siapa yang masih melihat amalnya sebagai sebab, belumlah ia mengenal Allah secara batiniah, sebab dalam hakikatnya semua amal hanyalah titipannya, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan izin Allah semata. Dalam perjalanan ma'rifat, manusia diajak masuk ke dalam lapisan-lapisan dirinya. Diri zahir adalah tubuh yang nampak, yang melaksanakan perintah Allah melalui salat, puasa, zakat, haji, dan seluruh ibadah syariat. Namun, diri batin adalah ruh yang bersemayam dalam jasad, yang dapat merasakan kehadiran Allah melalui zikir, tafakur, muraqabah, dan fana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Ayat ini mengandung makna bahwa zikir bukan hanya menyebut namanya dengan lisan, melainkan membangkitkan kesadaran batin akan kehadirannya. Zikir yang benar akan mengikis keakuan diri, hingga tidak tersisa selain Allah di dalam hati seorang salik. Maka ma'rifatullah pada diri batin tidak dapat diraih kecuali setelah seorang hamba menempuh jalan pembersihan diri, menjauhi nafsu amarah, lawamah, dan mencapai jiwa yang tenang, nafs al-mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 hingga 30, Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Inilah jiwa yang telah mengenal Allah secara batiniah, bukan hanya mengetahui secara intelektual, tetapi menyaksikan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis ini adalah dasar ma'rifat yang paling dalam. Ia mengajarkan bahwa apabila seorang hamba telah fana dalam cinta kepada Allah, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi perantara Allah. Bukan lagi dirinya yang bergerak, tetapi Allah yang menggerakkannya. Inilah puncak ma'rifat zahir dan batin, di mana zahir telah menyerah kepada perintah syariat dan batin telah lebur dalam kehadirannya. Dalam ilmu tasawuf, para arifin menjelaskan bahwa manusia memiliki 7 lapisan diri: jasad, nafs, qalb, ruh, sir, khafi, dan akhfa. Lapisan zahir adalah jasad yang menjadi wadah bagi amal perbuatan, sedangkan nafs dan qalb adalah jembatan menuju rohani. Ruh, sir, khafi, dan akhfa adalah dimensi batin yang lebih dalam, tempat di mana ma'rifatullah benar-benar bersemayam. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19, Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka siapa yang tidak mengenal Allah pada batinnya akan kehilangan jati diri, sebab mengenal Allah berarti mengenal hakikat diri." Dalam ilmu ma'rifat dikatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Bukan mengenal secara jasad, tetapi mengenal asal mula, hakikat dan tujuan dirinya. Diri bukanlah sekedar tubuh dan pikiran, tetapi cahaya Allah yang ditiupkan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat ke-29. "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud." Dengan menyadari bahwa diri kita adalah manifestasi dari kehendak dan cahaya Allah, maka seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah. Bukan berarti ia bersatu atau menyatu dalam makna wujud, tetapi ia sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada gerak dan diam, kecuali karena Allah. Inilah makna ma'rifatullah pada batin. Sementara dalam zahirnya, ia tetap berpegang kepada syariat. Karena syariat adalah perisai dan jalan keselamatan. Tidak ada ma'rifat yang sah tanpa syariat, sebagaimana tidak ada buah tanpa pohon. Dalam hal ini Imam Al-Junaid berkata, "Jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak membawa Al-Quran dan As-Sunnah dalam perjalanan ma'rifatnya, maka ia telah tersesat." Oleh karena itu, ma'rifat bukanlah bebas dari hukum syariat, melainkan puncak dari pengamalan syariat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mengenal Allah pada diri zahir berarti menjaga amanah tubuh, lisan, pandangan, pendengaran, dan langkah agar tidak menyimpang dari perintahnya. Sedangkan mengenal Allah pada batin adalah menyucikan niat, menghapus keakuan, melebur dalam kerendahan hati, dan merasa selalu diawasi olehnya. Inilah makam ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Makam ihsan inilah yang menjadi jembatan antara zahir dan batin, antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan ma'rifat. Maka, seorang salik yang ingin mengenal Allah secara sempurna harus menempuh keduanya, zahir dan batin. Tidak cukup hanya dengan ilmu fikih tanpa zikir, dan tidak cukup dengan zikir tanpa amal lahiriah. Keduanya saling melengkapi. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41, Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui." Ayat ini memberi isyarat bahwa siapa yang membangun keyakinannya hanya di atas akal atau nafsu, maka bangunannya rapuh. Tetapi siapa yang membangun iman dengan ilmu syariat dan dimantapkan dengan ma'rifat batiniyah, maka ia kokoh seperti batu karang. Dan ketahuilah, ma'rifatullah pada zahir dan batin hanya bisa tercapai dengan bimbingan seorang guru mursyid yang arif bersanad kepada Rasulullah SAW, karena jalan menuju Allah bukan jalan sembarangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud,
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ilmu di sini bukan hanya ilmu syariat, tetapi juga ilmu hakikat dan makrifat yang diajarkan oleh para wali, para guru sufi yang telah minum dari lautan hakikat Nabi Muhammad SAW. Dalam pemahaman makrifah yang lebih halus, mengenal Allah pada diri zahir dan batin juga meniscayakan pengenalan terhadap asal-muasal kejadian insan. Sebab tidak akan mungkin seseorang mengenal pencipta tanpa mengenali ciptaannya terlebih dahulu, khususnya diri sendiri sebagai objek paling dekat. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur." Artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini menyiratkan bahwa hidup ini adalah tempat ujian penyaksian, dan kematian adalah gerbang peralihan dari alam kasat ke alam ruhani, dari zahir menuju batin, dari pengenalan terhadap ciptaan kepada penyaksian terhadap Sang Pencipta. Dalam konteks ini, orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zahir dan batinnya akan melihat bahwa setiap perbuatan, gerakan dan diamnya bukanlah dari dirinya semata, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Ini bukanlah berarti bersatunya makhluk dengan Khalik secara fisik, tetapi menggambarkan bahwa hamba yang telah menyatu dalam kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjalani hidupnya dalam kesadaran total bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada aspek zahir tidak cukup hanya dengan solat, puasa, zakat dan ibadah fisik lainnya, sebab zahir tanpa batin adalah kering dan tandus. Namun batin tanpa zahir adalah sesat dan menyesatkan. Maka jalan makrifat adalah jalan kesempurnaan antara syariat dan hakikat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ketika beliau melampaui 7 langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, di sana bukan hanya tubuhnya yang naik, tetapi juga ruh dan kesadaran batinnya. Ini menandakan bahawa kesempurnaan penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi ketika seorang hamba melewati batasan ruang dan waktu fisik menuju ke dalam alam maknawi yang dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa sesungguhnya Dialah yang maha benar. Ayat ini menunjukkan bahawa jalan makrifat bukan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada semesta, yakni zahir, tetapi juga menyaksikannya dalam batin diri yang terdalam. Pada titik ini, seorang hamba akan mengerti bahawa hatinya adalah tempat rahasia Allah, bahawa ruhnya adalah pancaran dari ruh ilahi, sebagaimana disebut dalam surat Sad ayat 72. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dengan pengenalan seperti ini, hamba akan memahami bahawa dirinya adalah ayat yang hidup. Zahirnya adalah penjelmaan dari perintah Allah, sedangkan batinnya adalah wadah rahasianya. Maka siapa yang memandang dirinya hanya sebatas tubuh, ia telah buta dari cahaya makrifat. Dan siapa yang menyelam ke dalam batinnya, tanpa menapaki syariat zahir, ia telah tenggelam dalam gelapnya hawa nafsu yang berselubung ilusi.
maka hendaklah jalan yang ditempuh adalah jalan seimbang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini, melainkan ia akan dikalahkan olehnya. Maka berlaku luruslah, dekatkanlah diri kalian, dan bergembiralah, serta mintalah pertolongan dengan beribadah di waktu pagi, petang, dan sebahagian malam. Pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zahir juga dapat ditempuh melalui mujahadah, menjaga ibadah harian, menjaga wudu, menghindari maksiat, menahan lisan, dan mendidik tubuh dengan adab. Sedangkan dalam batin, pengenalan itu ditapaki melalui zikir, tafakkur, khalwat, muraqabah, muhasabah, dan fana. Zikir bukan sekedar melafazkan kalimat-kalimat tasbih, tetapi menyatukan hati dengan namanya agar ruh tersambung dengan nurnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketentraman inilah yang menjadi tanda dari ruh yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi gelisah pada dunia, tidak berharap pada makhluk, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah buah dari makrifat yang hakiki, hati yang tenang, tubuh yang tunduk, ruh yang fana, dan rasa yang terus-menerus menyaksikan kehadiran Allah di segala gerak dan diam. Dan tiada akhir bagi kedalaman makrifat mengenal Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berhingga. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman ayat ke-27. Walaupun seluruh pohon-pohon yang ada di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan sesudahnya, niscaya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya bukan hanya persoalan mengetahui nama dan sifatnya melalui bacaan atau hafalan, melainkan menyaksikan dan merasakan kehadirannya di seluruh keberadaan diri dan semesta. Dalam ilmu ma'rifat, yang dimaksud dengan mengenal Allah pada diri batin dan zohir ialah menyaksikan kesatuan eksistensi antara seluruh aspek penciptaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menjadikan keberadaan makhluk sebagai tabir pemisah. Zohir adalah manifestasi, batin adalah hakikat. Diri zohir adalah jasmani, panca indera, dan segala aktivitas lahiriah. Sedangkan diri batin adalah ruh, rasa, sir, atau rahasia, dan pusat penyaksian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya." Hadis ini menunjukkan bahwa proses ma'rifat kepada Allah harus dimulai dari ma'rifat kepada diri. Diri yang dimaksud bukan sekadar tubuh kasar, tetapi lapisan-lapisan ruhani yang menjadi tempat pancaran tajalli atau penampakan Allah. Pada martabat zohir, kita melihat kebesaran Allah dalam ciptaannya, langit, bumi, diri, dan semesta. Sebagaimana disebut dalam surat Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka sesungguhnya, pada diri yang zohir dan batin, terdapat ayat-ayat Allah yang nyata. Pada zohir,
terdapat anggota tubuh yang bergerak sesuai dengan kudrat dan iradah Allah. Pada batin, terdapat rasa, cahaya dan rahasia ilahiyah yang jika disucikan akan memantulkan cahaya ma'rifah. Ketika seorang hamba memandang tangannya bergerak, ia tidak lagi melihat bahwa tangannya yang berbuat, melainkan menyaksikan perbuatan Allah yang sedang berlaku melalui tangannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, dengannya ia mendengar, penglihatannya, dengannya ia melihat, tangannya, dengannya ia memegang, dan kakinya, dengannya ia berjalan. Makna hadis ini sangat dalam ranah ma'rifat. Ia bukan sekadar simbolik, melainkan pengalaman eksistensial. Ketika seorang hamba telah fana atau lenyap dari kehendak dirinya, maka yang tinggal adalah kehendak Allah. Ia tidak lagi menyandarkan daya dan upayanya kepada dirinya, tetapi semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tahap ketika batin menyatu dengan nur ilahiyah dan zohir menjadi cermin manifestasi asma dan sifat Allah. Dalam ilmu ma'rifat, terdapat pula pemahaman bahwa segala sesuatu yang zohir adalah bentuk dari batin yang tersembunyi. Maka tidak ada satupun dari ciptaan ini yang keluar dari iradah dan kudrat Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Segala gerak, suara dan kejadian di alam semesta adalah pancaran dari nur Allah. Maka, mengenal Allah dalam zohir berarti menyaksikan kesempurnaannya dalam ciptaan. Dan mengenal Allah dalam batin berarti mengalami penyatuan kehendak, rasa, dan tujuan dengan kehendak Allah. Seorang arif yang telah mencapai kedalaman ma'rifat akan memandang dengan basyirah, mata batin, bahwa tidak ada yang wujud selain Allah, walaupun pada zahir nampak makhluk. Inilah yang disebut oleh kaum sufi sebagai wujud Dia, kesaksian bahwa wujud hakiki hanya milik Allah. Diri zahir tidak lain adalah bayangan dari diri batin, dan batin adalah bayangan dari nur Allah. Maka, sesiapa yang menyucikan diri batin akan disingkapkan hijab-hijab zahir, sehingga ia melihat Allah dalam setiap sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini dalam ma'rifat tidak hanya dimaknai sebagai ujian zahir. Setiap ujian batin adalah proses pelepasan ikatan duniawi dan pembersihan rasa ego agar sang hamba bisa kembali ke fitrah ruhani, yaitu mengenal Allah pada tingkat penyaksian. Sebagaimana dalam syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi penyaksian zahir dan batin. Seseorang belum mencapai ma'rifatullah bila hanya menyaksikan dengan lisan, tetapi belum menyaksikan dengan hati. La ilaha illallah bukan sekadar pengingkaran terhadap ilah selain Allah, tetapi penafian segala bentuk eksistensi selain Allah dari sudut pandang hakikat.
Sedangkan Muhammadan Rasulullah adalah pengakuan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin sempurna dari nur Allah. Dan siapa yang ingin mengenal Allah, maka harus terlebih dahulu mengenal Rasulullah, karena beliau adalah manifestasi paling sempurna dari sifat-sifat Allah dalam bentuk insan. Maka jalan mengenal Allah pada zahir dan batin adalah jalan tauhid. Tauhid pada zahir adalah penyaksian tiada sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Tauhid pada batin adalah penyaksian bahwa tiada yang wujud selain Allah, bahwa segala daya dan kekuatan bukan milik makhluk, tetapi semata milik Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat ke-96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Makna hadis ini dalam ma'rifat sangat dalam. Seorang arif menyaksikan bahwa semua amalnya adalah perbuatan Allah yang ditampakkan melalui dirinya. Ia hanya alat, bukan pelaku. Maka hilanglah rasa bangga, lenyaplah rasa memiliki, dan hancurlah rasa aku. Inilah fana yang hakiki. Bila sudah lenyap akunya, maka yang tersisa hanyalah Allah. Sebagaimana kata para arif bilalah, matilah sebelum mati. Artinya matikan nafsu, ego dan kehendak diri, agar hidupmu adalah kehidupan Allah dalam dirimu. Kesempurnaan ma'rifat ini tidak bisa dicapai dengan sekadar membaca atau mendengar. Ia harus dialami, dijalani dengan mujahadah, suluk, zikir, dan murakabah. Jalan ini panjang dan terjal, tetapi Allah telah menjanjikan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh atau mujahadah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar. Maka ketahuilah, wahai jiwa yang merindukan ma'rifatullah, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri batin dan zahir bukan sekadar pengetahuan yang lahir dari akal atau hafalan semata, melainkan penyaksian yang hidup dan nyata di dalam kolbu yang dibersihkan dari segala bentuk hijab, hawa nafsu, dan kekotoran duniawi. Jalan ma'rifat bukanlah jalan yang bisa ditempuh oleh jasad yang berat oleh dunia, tetapi oleh ruh yang ringan karena ikhlas, fana, dan penuh ketundukan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Kesucian jiwa adalah syarat utama bagi basirah untuk terbuka, agar dapat melihat dengan cahaya Allah dan bukan dengan mata kepala semata. Rasulullah SAW telah memberi contoh dengan sempurna bagaimana mengenal Allah dari batin hingga zahir, dari diam hingga gerak, dari sir hingga terang. Beliau tidak hanya mengajarkan tauhid secara lisan, tetapi mewujudkannya dalam seluruh perilaku dan diamnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan ma'rifat, teladan Rasulullah adalah jalan utama dan mutlak. Diriwayatkan dalam hadis, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun makna mengenal diri di sini bukan sekadar mengenali jasad atau nama, tetapi mengenali asal mula, sifat batiniyah, maqam ruhani, dan kesadaran akan ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat dari mengenal Allah pada diri batin dan zahir adalah mewujudkan tauhid dalam segenap keberadaan, mematikan hawa nafsu, dan melebur dalam keesaannya tanpa menyisakan keakuan. Ketika seseorang telah mengenal bahwa dirinya adalah manifestasi dari ketentuan dan kehendak Allah semata, maka ia tidak lagi melihat makhluk sebagai entitas mandiri, melainkan sebagai ayat-ayat Allah yang berjalan.
Dirinya pun tidak lagi merasa memiliki apapun selain amanah yang harus dijaga dan dikembalikan kepada Allah. Ia tidak berbicara melainkan karena Allah, tidak bergerak kecuali karena Allah, tidak merasa memiliki ilmu, kekuatan, kehendak atau daya, melainkan semuanya dari dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fana yang hakiki. Demikianlah jalan mengenal Allah pada diri batin dan zahir, sebagaimana ditempuh para wali, siddiqin, dan arif billah. Jalan ini sunyi, sulit, dan penuh pengorbanan, namun di dalamnya terdapat kenikmatan yang tak tertandingi, yaitu kebersatuan rasa dan kehadiran dengan Allah. Semoga Allah membuka basirah kita, menyinari hati kita dengan cahayanya, dan membimbing kita pada ma'rifat yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Quran, Surah Al-Isra, ayat ke-77.